Baik, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai cakupan kepemilikan, kartu dan identitas kependudukan serta dokumen lainnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Baik, Ibu Nurhayati, karena kita sudah agak termepet waktu, langsung nih Bu, dijelaskan dulu apa saja jenis-jenis kartu dan identitas kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang menjadi produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terima kasih Bu Nelly, selamat pagi kepada pendengar di Tuntung Pandang FM Play Hari. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini. Dan pada hari ini kami dari Disduk Capil untuk mengisi acara pada hari ini. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Nelly tadi, bahwa memang kami dari Disduk Capil ini memberikan pelayanan itu ada 24 layanan. Namun yang berbentuk kartu itu hanya 2, yaitu kartu KTP elektronik dan KIA. Selebihnya ada akta kelahiran, ada kematian. Nah, cuma yang paling populer yang kami berikan layanan itu adalah kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian. Nah, selebihnya itu kan pengesahan anak, pengangkutan anak, kewarganegaraan itu kan hampir tidak ada. Paling 1-2 lah 1 tahun. Kalau untuk kewarganegaraan sampai saat ini masih belum ada kan di tempat kita. Nah, jadi kami tuh memberikan layanan tuh yang paling banyak itu yang setiap hari itu kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak, KTP elektronik, itu aja, Mbak. Oke, KTP, KIA, ya, KIA ini kartu identitas anak, ya, KTP, akta kelahiran dan kematian, iya. Akta perkawinan, akta perceraian, akta perkawinan, akta perceraian itu untuk saudara-saudara kita yang non-muslim. Oke. Nah, lalu Ibu dalam ada 24 layanan tadi begitu, dalam evaluasinya di tahun sebelumnya 2021 dan 2022, fluktuasinya ini seperti apa, Bu? Jadi memang kan kami ini dalam memberikan pelayanan ini kan kami diberi oleh pusat itu target-target yang harus kami capai. Misalnya untuk perekaman KTP elektronik itu harus 99,99%, artinya 0,1% aja 100%. Nah, untuk sampai dengan Desember. Nah, namun untuk tahun 2021 kan kita tercapai. Namun begitu awal tahun itu kan ada lagi target-target baru. Misalnya ada lagi, misalnya KTP elektronik kan pemula gitu kan, jadi ada tambahan lagi, jadi kita memang sulit untuk mencapai 100%, namun kita berupaya untuk itu. Dan untuk tahun 2022 ini dari wajib KTP 251.091, nah yang sudah melakukan perekaman itu 249.479 atau 99,36%. Artinya sisa sedikit lagi kan kita bisa realisasi. Namun nanti bulan Juli ini ada lagi target lagi, misalnya berapa lagi yang harus dilakukan perekaman gitu kan, jadi selalu bertambah begitu. Namun di akhirnya Desember biasanya kita bisa realisasi dengan bermacam-macam teknik dan strategi dalam kita memberikan pelayanan. Misalnya kita jemput bola ke sekolah-sekolah, jemput bola ke desa-desa, jemput bola kepada rumah penduduk yang sakit, penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Yang paling banyak nih berarti yang ditarget ini KTP ya, Bu, perekaman ya? Semua. Untuk akta kelahiran juga kita ditarget jumlah wajib akta kelahiran usia 0 sampai 17 tahun itu 108.021, dan kita bisa realisasi itu 108.398 atau 98,50%. Targetnya kan cuma 96, artinya kita sudah melebihi target yang telah ditentukan. Kemudian KIA juga ditarget itu 30% dari jumlah anak yang wajib KIA. Nah, jadi untuk
Untuk yang wajib KIA itu kan 103.532. Nah, sedangkan yang sudah kita terbitkan KIA-nya itu 51.350 atau 49,78%. Sedangkan kita ditargetkan 30% dari artinya kita sudah melebihi target yang telah ditentukan gitu kan. Jadi ya kadang-kadang kita cepat realisasinya, kadang-kadang lambat, tergantung kita menyiasatinya bagaimana untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau untuk KIA ini kan kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, datang sana, jadi kan kita bisa lebih cepat untuk memberikan dokumen kartu identitas anak. Berarti kalau KIA ini khusus untuk anak yang sekolah begitu Bu, atau semua anak yang jadi anak di Kabupaten Tanah Laut? Anak gitu? Usia 0 sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari itu KIA. Jadi 17 tahun ke atas itu kan KTP elektronik. Nah, jadi juga kegunaan KIA ini kan di samping untuk masuk sekolah kan, kemudian untuk berobat mungkin bisa bawa KIA, untuk melakukan perjalanan ke daerah. Dan kami dalam beberapa bulan yang lalu juga melakukan kerjasama untuk memanfaatkan KIA ini lebih lagi begitu. Jadi kerjasama itu dengan Yoskit. Nah, di mana apabila anaknya masuk Yoskit, uang masuknya itu diskon 30%. Gitu yang kan. punya KIA, yang punya KIA. Kemudian kita kerjasama juga dengan toko buku Konstitusi. Nah, jadi itu apabila bisa menunjukkan KIA itu diskon 10% gitu. Jadi kita sudah PKS. Jadi kepada warga masyarakat mungkin bisa memanfaatkan KIA-nya ini juga supaya lebih bermanfaat lagi gitu. Iya. Bagi para pendengar ya yang mungkin mempunyai anak begitu ya, yang mungkin belum memiliki kartu identitas anak, maka segeralah untuk bila mendaftarkan berarti bisa langsung ke Disduk Capil ya Bu ya. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat aplikasi Silakas, ya terserah aja. Nah, agar mempermudah bagi masyarakat kita yang mungkin berada di pedesaan ya, untuk mengurangi biaya, tenaga ya, transportasi dan sebagainya juga nih. Mungkin Bu boleh disampaikan sekali lagi nih Bu, nomor kontak atau akun yang bisa dipakai oleh mereka untuk pendaftaran ini. Mungkin jadi ini kami kan untuk pelayanan itu ada punya aplikasi namanya Silakas. Iya. Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via smartphone. Nah, dengan aplikasi Silakas ini yang menggunakan HP Android yang bisa di download di Play Store kan. Nah, jadi masyarakat itu bisa mengurus dokumen kependudukan melalui aplikasi itu. Jadi cukup di foto-foto persyaratannya tadi kirim ke kami. Nah, apabila berkas lengkap itu ada cat dari kami bahwa itu berkas lengkap. Nah, kemudian apabila prosesnya juga bisa dilihat sampai di mana. Kemudian apabila selesai, nah itu diberitahu bahwa sudah selesai, dan untuk pengambilannya ngambil di mana. Apakah ngambil di Disduk Capil itu ada pilihan, kemudian mengambil di kecamatan sesuai domisili, kemudian mencetak sendiri, karena sesuai Permendagri 108 tahun 2019, semua dokumen kependudukan kecuali KTP dan KIA itu dicetak di atas kertas putih A4 80 gram dan sudah ditandatangani secara elektronik. Jadi kan kita bisa kirim PDF-nya, bisa mencetak sendiri. Atau apabila printer tidak punya, nah jadi ke Dukcapil Malas, ke Kecamatan Malas bisa minta kirimkan lewat pos. Nah, jadi kita kerjasama dengan PT Pos, mengirimkannya dengan COD jauh dekat Rp10.000. Kayak taksi kuning ya. Jadi santai aja. Dibebankan dengan siapa itu yang 10.000? Dibebankan kepada pemohon. Daripada dari Kintab ke sini. Betul. Jadi kan saya pikir terjangkau lah 10.000 itu kan. 2 biji wadah kan. Bagaimana Bu penerapannya saat ini yang digital dengan yang manual? Bagaimana persentasenya mungkin untuk Kabupaten Tanah Laut? Kayaknya lebih banyak yang digital, Pak. Nah, jadi kan masyarakat kita ini alhamdulillah sudah memahami kaitan dengan pelayanan secara online ini. Nah, terutama generasi muda lah. Nah, kalau yang tua-tua kan mungkin anaknya yang bisa membantu.
Oke. Iya, luar biasa ya. Sekarang kita mendapatkan dokumen kependudukan ini sudah begitu mudah ya, sudah begitu mudah dan juga sudah gratisan ya. Semua layanan gratis. Sudah gratisan gitu. Ada yang telepon? Baik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, Ibu Arma. Oke, Bu Arma di Ambungan, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Iya. Pokoknya semangat terus. Iya, semangat terus. Meskipun terus. harinya cuacanya dingin ya Bu Iya. ya. Tapi semangat, jangan ikut dingin dong. Oh, dingin itu cuma harinya aja dingin. Iya, betul. Pemikiran dan hati ya tetap hangat ya. Ya, jangan dingin dong. Kalau dingin sih nggak bisa nggak tutup ada. Iya, betul sekali. Oke, silakan Bu Arma. Silakan. Yang aku tanyakan adalah itu loh yang namanya Cicilia tadi kan. Itu kan memang harus diharuskan anak-anak punya kartu itu ya. Oke, Anak punya harus diharuskan punya itu. Jadi kan anak-anak yang ada di rumah ini belum punya gitu loh. Nah, iya, oke. Yang masih kecil ada itu kan, yang sudah sanawiyah ada itu. Oke. Diharuskan. Jadi kalau diharuskan bisa di online aja ya Bunda ya. Iya. Oke, kemarin bikin kartu keluarga juga di online juga kok Bun. Oh iya, terasa ya pelayanannya sangat memudahkan Wow, ya. ya gitu gitu loh. Oh iya. Mantap nih. Iya, siapa dulu dong? siapa dulu Iya, dong. kepala dinasnya. Itulah. Iya, oke. Lanjut Bu Cuma Arma. itu aja Bunda. Oh gitu, oke. Karena belum punya kartu itu loh. Iya, Oke. oke. Makasih Bu Arma. Iya, salam buat semuanya aja. Ya. Terima kasih Bu. Dari Waalaikumsalam warahmatullahi Kecil sampai ada yang wabarakatuh. sanawiyah juga sudah ya. Iya. Yang belum punya Kia. Ternyata. Nah ini Kia ini memang masih belum memasyarakat ya Bu, masih belum begitu memasyarakat. Jadi masih banyak sih anak-anak kita yang belum memiliki, mungkin karena ketidaktahuan orang tua begitu ya. Sebenarnya Kia ini kewajiban siapa sih? Sekolahkah, orang tuakah, atau siapakah gitu? Sebenarnya kewajiban kita semua. Oke, iya. Nah, lalu tadi berkaitan dengan yang disampaikan Bu Arma tadi, nah anak-anak Bu Arma belum ada yang punya. Nah, ini apa nih Bu yang harus dilakukan oleh Bu Arma? Jadi Bu Arma kalau mau bikin Kia itu kan kalau biasa sudah online kan bisa langsung aja dengan persyaratan untuk Kia ini kan fotokopi akta kelahiran, kartu keluarga, sama kalau anak itu di bawah 5 tahun itu tanpa foto. Kalau di atas 5 tahun itu sampai 17 tahun itu pakai foto. Nah, jadi ibu bisa dipoto-foto lihat HP, kirim ke Dukcapil. Nah, nanti kan kalau mau sudah selesai diberitahu apakah mau ngambil di tempat kita langsung atau seperti yang saya sampaikan tadi atau mau dikirim lewat pos atau gimana. Atau diambil di radio nggak apa-apa juga Bu Arma. Oke, iya begitu mudahnya ya. Sudah semudah ini begitu ya. Kita mudah-mudahan semua anak-anak kita dapat memiliki begitu ya, memiliki KIA kartu identitas Nampaknya anak. mungkin ada masih banyak yang belum Bu ya. Iya, masih Dan banyak. kalau boleh tahu nih Bu, Ini kan baru kita kan baru 49%. Nah, sedangkan kita ditarget dari pusat tuh hanya 30. Kita kan sudah ini. Oke, baik. Saya ke Karena baru Pak ini Kia ini kan baru 2 tahun. Oh, iya, baru ini iya. masih Siap. baru dikontingan. Saya ke Mas Bambang. Iya, saya ke Mas Bambang. Nih Mas Bambang. Mau dideketin nih mikrofonnya. Iya, dengan KIA ini sendiri ya yang masih banyak nih masyarakat kita yang belum mengetahui dan ininya pemanfaatannya juga ya, mungkin perlu dijelaskan nih cara-caranya. Lalu presentasi juga nih Mas Bambang dengan jumlah anak yang ada di Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah kepemilikan yang ada saat ini. Nggih, silakan. Jadi sebenarnya kita sudah sangat mempermudah masyarakat untuk mengurus Kia ini Bu. Jadi kalau misalnya bingung lewat aplikasi itu sebenarnya bisa menggunakan WhatsApp karena kan kalau WhatsApp ini sudah familiar Bu ya. Jadi kita ada 4 nomor layanan yang bisa digunakan. Jadi nomornya adalah 0811 508 501
sampai 4. Jadi artinya 0811 508 501 502 503 504. Nah, jadi iya 4 nomor layanan itu bisa digunakan untuk semua pengurusan Bu, seperti itu. Artinya sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk tidak memiliki dokumen kependudukan. Kita sudah mempermudah, kemudian juga kita sudah sering layanan kunjungan juga seperti itu. Gratisan juga. Iya, seperti itu Bu. Kalau memang malas datang ke Dukcapil, bisa memanfaatkan namanya tadi yang COD tadi Bu. COD kan cuma 10.000, tunggu di rumah, tunggu di rumah, dokumen datang ke rumah juga. Iya, enak sekali, seperti kita di marketplace juga. Iya, ibu-ibu pasti lekat dengan marketplace ya. Jadi kalau pas lagi istirahat gitu ketek-ketek datang barang gitu ya, COD katanya gitu ya. Iya. Nah, Bu Armah sudah jelas ya. Jadi mulai sekarang nih Bu Armah didaftarkan ya anak-anaknya untuk memiliki KIA. Tadi Mas Bambang belum disampaikan nih manfaat dari KIA ini sendiri. Secara jelasnya apa nih Mas? Yang utama memang namanya ini supaya anak itu memiliki identitas Bu, karena salah satu kewajiban dari negara adalah memberikan identitas kepada warga negaranya. Ya, seperti itu. Makanya betul. Itulah baik itu dari 0 tahun sampai dengan 17 kurang sehari. Ya, 17 kurang sehari. Artinya memang setiap warga negara wajib memiliki identitas kependudukan. Oke. Nah, lalu dengan kalau bagi anak yang sekolah nih, yang sudah berarti ada kartu pelajar, ada apa nih? Ini bagaimana kolaborasinya dengan KIA ini sendiri, Mas? KIA ini kan identitas anak Bu ya. Yang berlaku berarti seluruh Indonesia gitu. Iya. Artinya kalau misalnya dia melakukan pengurusan apa sebenarnya cukup menunjukkan KIA aja seperti itu. Kalau bisa. Ya, kalau dulu kan kalau misalnya dia mau mengurus apa kan karena tidak ada identitas akhirnya dia menggunakan akta misalnya. Sekarang kan tidak perlu lagi, cukup dengan KIA aja kan bisa mengurus apa aja seperti itu. Oke, dan berlaku seluruh Indonesia begitu ya, dimanapun anak berada. Nah, kalau misalnya anak yang tinggal di Banjarmasin misalnya, lahir di Banjarmasin, kartu keluarganya masih di Banjarmasin, tetapi anak ikut nenek misalnya di sini Ibu, nenek di sini sekolah gitu. Nah, lalu apakah bisa mencetak KIA-nya di sini Mas Bambang? Seperti mohon diulang seperti apa Bu contohnya? Seorang anak yang kartu keluarganya ikut orang tua di Banjarmasin. Nah, lalu dia sekolah ikut neneknya di sini, ikut omanya di sini. Nah, apakah dia bisa mencetak kartu keluarganya di sini begitu? Kartu keluarga KIA-nya di sini? Kalau KIA itu kan asasnya adalah asas domisili Bu. Jadi di mana domisilinya disitulah bisa diterbitkan seperti itu. Jadi masih belum bisa untuk diterbitkan luar daerah. Jadi kalau KTPL bisa Bu. Kalau KTP bisa ya? Kalau KTPL itu ada namanya cetak keluar domisili bisa. Nah, tapi untuk KIA masih belum bisa. Sudah ada di TTP juga tadi Bu pertanyaannya. Nah, berarti kalau KTP bisa ya? Iya, kalau KTPL bisa. Misalnya aja dia penduduk Surabaya misalnya. Terus dia ada di sini, kemudian dia kehilangan KTP, betul, bisa dicetak di sini. Persis sekali. Oke, iya. Baik, Pak Plus sudah mendengar ya. Oke, iya. Ada yang nitip tadi Bu. Ada yang nitip tadi, iya, udah ada yang nitip ya. Pak Plus sudah mendengar nih, berarti bisa di sini. Ya silakan Pak datang ke Dukcapil untuk melakukan. Kalau hilang Bu surat keterangan hilangnya. Oke, untuk saya pikir tadi untuk untuk mengetahui dulu persyaratan-persyaratannya untuk dapat dicetak kembali di sini begitu ya. Kalau surat hilang berarti lapor ke kepolisian ya Pak? Ya. Berarti hilangnya di Surabaya, lapor ke kepolisiannya di sini kan apa-apa ya? Apa kalau memang orangnya di sini? Iya, nah seperti itu. Kalau ke Surabaya, locus of delictus ya kalau. Mau ke Surabaya boleh di Surabaya juga. Oke, baik. Nah terjawab ya sudah ya. Jadi pertanyaan titipan, dua pertanyaan sudah kita ini ya, memang kita sudah mengetahui juga ya, masyarakat kita juga sudah merasakan bagaimana kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh Dukcapil ya untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Nah ini tadi lagi Bu dokumen-dokumen lainnya yang tadi yang agak jarang gitu. Nah, seperti salah satunya mungkin akte kematian ya yang jarang sekali juga dimintakan orang. Nah, ini apa yang menyebabkan mereka anggaplah tidak bernafsu gitu, berhasrat untuk mengurus gitu. Nah, lalu apa dampaknya ketika kita tidak mengurus akta itu begitu?
sebenarnya akta kematian ini juga Bu bukan tidak, sekarang ini sudah banyak yang mengurus akta kematian itu. Artinya apabila terjadi risiko meninggal itu rata-rata warga kita nih sudah mengurus dokumen akta kematiannya. Nah, kalau dulu memang kalau dulu memang kan malas. Kalau sekarang ini kan kepentingannya banyak. Akta kematian misalnya untuk pembagian waris. Nah, bagi yang janda atau duda kalau mau kawin lagi kan harus ada akta kematiannya. Nah, jadi cepat aja mengurusnya kalau Iya. Apalagi pensiunan ya. Nah, kalau udah meninggal. nah, jadi Iya, oke. yang jarang itu kan perubahan pewarganegaraan. Nah, kemudian pengakuan anak, pengasahan anak itu kan jarang. Oke, baik, kita tahan dulu Bu. Ada penelpon lagi. Suara pendengar, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehari jalun kada mendengar suara Tiani. Rasanya kangennya tuh kayak menggebu-gebu. Dua hari malam anak bedakun. Nah, iya. Karena ada yang disinggung masalah anak. Disinggung karena orang ada sebuah masalah anak tuh. Selamat pagi Bu Nurhayati. Selamat pagi nih. Dengan Pak Bambang nih. Makasih dulu Bu. Ada beberapa hal Bu yang ulun tanyakan nih masalah. Apa aja Banyak beberapa nih berarti. Ada tiga izin. Oke. Masalah itu Bu, masalah kartu anak tadi Bu, itu kalau misalnya dia kan SMP ya, bisa nggak itu buat bikin rekening Bu? Untuk itu tadi. Yang kedua, misalnya nih dia nih kan KTP-nya KTP kandangan Bu. Jadi berjualan di pelihara. Lalu, halo? Ya. Ini Pak Herni biasanya mobile Bu sambil. Jadi dia nonton kita lewat live streaming. Iya, Pak Bambang nih live streaming. Jadi dia lihat kita Bu, kita yang tidak lihat dia. Iya, namanya sudah tersambung kembali nih. Halo, silakan. Oke, dilanjut. Oke. Halo. Ya, silakan. Oke, tersambung silakan, kembali. Jadi kalau misalnya KTP kandangan Bu, dia berusaha dipelihara itu dia tidak mau bikin surat pindah, misalnya dia mau berobat ke rumah sakit, bisa lah itu Bu. Atau pakai izin domisili atau gimana. Yang ketiga ini masalah di KTP itu Bu, kita kadang-kadang kan tidak terperhatikan tuh masalah hologram di belakang itu Bu. Itu kan pasti ada gunanya itu. Itu kegunaannya untuk apa Bu? Yang hologram di belakang itu Bu. Iya, apakah bisa digesek di ATM kah atau apa? Coba-cobaan deh. Salam sehat Bu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Lucu banget sih di Indonesia. Baik, ada 3 tadi Bu pertanyaan yang disampaikan. Baik, silahkan langsung ditanggapi. Terima kasih Pak Bambang. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan ke kami, yaitu kaitan dengan kartu identitas anak untuk membuka rekening. Nah, jadi kartu identitas anak ini kalau memang saya rasa banknya bisa menerima, karena kemarin kan dari Bank Kalsel itu sudah bisa membuka rekening untuk memakai kartu identitas anak ini. Salah satu kegunaannya. Ya. Jadi bisa atas nama anak itu sendiri ya. Anak itu sendiri. Nah, kemudian kalau KTP kandangan berjualan di pelihara, nah, anak bawa obat ke rumah sakit. Anak bawa ke rumah sakit kan biasanya tuh ya menganut, kalau dokumen kependudukan ini menganut asas domisili tadi kan, di mana dia dibina berdomisili, disitulah dia menerima pelayanan pelayan publik. Nah, jadi kalau memang hendak berobat di kandang, berobat di pelihara, ya kada bisa memakai BPJS kayaknya nih ya kah? Iya, tergantung tergantung BPJS-nya di mana. BPJS-nya di mana. Nah, jadi kan kalaunya BPJS, tapi kan mungkin KTP kandangan BPJS ini kan tidak mungkin kan, pasti kandangan juga kan. Jadi saya rasa kita memakai ilmu orang tua bahari aja ya, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kan menganut asas domisili tadi kan. Jadi karena kegunaannya itu kan untuk menerima pelayanan publik, artinya dokumen kependudukan untuk menerima pelayanan publik dari pemerintah daerah kita. Salah satunya berobat tadi ya Bu ya. Iya.
Nah, yang ketiga tadi Bu mengenai hologram tadi nih. Nah, apa jar gunanya? Hologram gesek kalau digesek jadi duit kan mungkin kada bisa. Jadi hologram ini sebagai identitas daripada pemerintah itu bahwa sebagai tanda kesahannya gitu itu. Nah, hologram ini pun juga kan untuk memperoleh izin mencetak hologramnya juga harus dari BIN segala macam itu kan untuk karena dia kan termasuk surat berharga kertas berharga. Iya, betul. Apakah mungkin seperti yang kayak kita lihat di televisi yang kalau kita sentuh dengan laser memang ada emang keluar bisa terbaca sesuatu hal ke dokumen kependudukannya itu atau gimana, Pak? Jadi sebenarnya kalau hologram kan itu tanda yang mungkin itu. Nah, kalau yang di TV itu kan QR code. Nah, kalau QR code kan kita tanda tangan kita juga begitu, tanda tangan elektronik kita kan di kartu keluarga, di akta kelahiran, kan di semua dokumen kependudukan kan tanda tangan elektronik kan keluarannya kan QR code gitu. Mungkin Pak Bambang bisa menambahkan. Jadi sebenarnya di KTPL itu ada namanya chip, Pak. Jadi KTPL kita itu terdiri dari 7 layer sebenarnya. Nah, di dalamnya itu ada chip, makanya disebut KTP elektronik. Jadi di dalam situ ada chip yang berfungsi untuk menyimpan biodata seseorang. Nah, artinya walaupun KTP itu rusak sebenarnya fisiknya, apa sih namanya kabur atau apa segala macam, terungkap. Ya, itu jangan terbakar. Selama chipnya masih bagus, itu bisa dibaca di ada namanya card reader namanya. Nah, jadi bisa dibaca di situ. Jadi nanti misalnya aja sudah tidak kelihatan lagi dalamannya print-printannya lah ibaratnya di luarnya. Jadi ketika ditempelkan di card reader nanti kebaca fotonya ada, namanya siapa, itu kebaca. Akan muncul berarti seaslinya. Iya. Nah itu gunanya, Pak. Jadi pertama tadi sebagai identitas pemerintah ya tanda kesahannya ya suatu kertas berharga memang harus mempunyai hologram itu ya. Yang kedua tadi untuk membaca kembali ya di card readernya agar pada suatu ketika dokumen kependudukan itu tidak bisa dibaca secara manual begitu ya, secara manual, jadi seperti itu ya Pak Bambang. Baik, ini berkaitan tadi dengan KTP orang kandangan yang berjualan di Plehari belum mengurus tanda pindah begitu ya. Nah, pada saat berobat di Plehari mungkin begini karena BPJS itu ya BPJS kan online juga nih. Ya, pada suatu kasus yang misalnya emergensi itu mungkin masih bisa dilingkan ya dari oleh BPJS ke BPJS kandangan. Nah, tapi kalau misalnya berobat dalam langsung, mungkin tidak harus ada persyaratan lain mungkin yang dipenuhi begitu. Jadi begini Bu, jadi kemarin kita juga ada beberapa kasus seperti yang disampaikan Bapak tadi. Jadi BPJS ini juga tidak bisa kalau dia orang luar daerah sini. Nah, maka untuk memindahkan BPJS-nya itu kan berpedoman kepada dokumen kependudukannya juga. Jadi kan otomatis kita pindahkan dulu dokumen kependudukannya baru bisa diterbitkan BPJS-nya atau jaminan kesehatannya gitu. Oke, iya. Jadi seperti itu. Kecuali pada gawat darurat, misalnya dia kecelakaan di hari mungkin bisa dilayani darurat. Nah, seperti itu ya Pak Bambang. Oke, sudah jelas pasti. Ya, sudah jelas mungkin. Tapi kalau rumah sakit, kalau dari rumah sakit kan memang harus tetap dilayani. Cuma kan untuk proses administrasinya itu berproses. Berproses. Bukan berarti tidak dilayani kan tetap dilayani, tapi prosesnya ini kan harus sesuai. Ada persyaratan lain gitu tuh ya yang harus dipenuhi. Oke. Tidak otomatis bisa. Jadi agar dapat dipertanggungjawabkan ya pelayanan tadi di rumah sakit yang tidak sesuai dengan KTP-nya ya. Tapi jangan Pak Bambang, jangan berobat di mana-mana ya. Sehat-sehat aja ya. Sehat-sehat aja ya, jangan berobat di mana-mana. Oke, biar meskipun nih mobile kemana-kemana gitu. Baik, terima kasih Pak Bambang sudah bergabung di pagi hari ini. Ya, kita sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita perbincangkan. Ya, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas 24 layanan ya yang harus dikerjakan oleh Disduk Capil
Nah, lalu tadi kita sambung Bu ke akta kematian ya tadi ya yang masih terputus tadi. Oke, akta kematian. Jadi kita penting juga nih ya kepada warga masyarakat kita yang belum memiliki akta kematian ya segera mengurus. Yang lebih baiknya tuh berapa lama nih Bu setelah waktu kematian tuh harus diurus akta kematian kita, atau misalnya ada kadaluarsanya nih, sudah meninggalnya misalnya udah 2 tahun yang lalu, kada tahun nih, sekarang istilahnya diperlukan begitu, masih kawakah kita mengurus ke Disdukcapil, bagaimana ini Bu? Saya rasa untuk pengurusan akta kematian ini kan begitu terjadi meninggal dunia itu secepatnya aja diurus, kan kalau bisa melalui RT, kan bisa melalui minta bantu RT, kepala desa, nah atau datang sendiri ke Disdukcapil. Nah untuk persyaratan kalau terjadi meninggal di rumah sakit itu dengan membawa keterangan meninggal dari rumah sakit. Nah kalau meninggal di rumah itu harus keterangan dari kepala desa ada bahwa terjadi meninggal. Kemudian kartu keluarga dan KTP yang bersangkutan itu aja. Selanjutnya kami terbitkan akta kematiannya. Jadi meskipun saat ini mungkin merasa tidak diperlukan begitu ya, akta kematiannya, tapi tetap diharapkan begitu sudah selesai pengerjaan langsunglah mengurus akta kematian ini. Nah kalau misalnya seperti yang kasus tadi misalnya Bu, 2 tahun yang lalu misalnya ya meninggalnya. Nah, karena kemarin itu rasanya kada diperlukan begitu. Nah, saat ini diperlukan setelah 2 tahun meninggal, apakah masih bisa diurus atau bagaimana? Bisa. Persyaratannya sama berarti ya? Persyaratannya sama. Iya. Nah, yang tadi agak jarang tadi kartu kewarganegaraan. Padahal ya Bu ya? Iya. Padahal kita kan Kabupaten Tanah Laut ini dikenal dengan perkebunan, pertambangan, begitu ya, industri yang notabene banyak penduduk dari luar ya masuk, ada penduduk asing juga. Nah, lalu dengan orang-orang yang seperti ini bagaimana ini Bu? Memang kan banyak tenaga-tenaga asing yang ada di daerah kita ini. Nah, jadi mereka masuk untuk bekerja kan. Nah, jadi untuk mereka itu karena mereka mempunyai persyaratan lengkap, kita berikan juga dokumen kependudukan yang namanya surat izin tinggal terbatas atau SKTT namanya. Nah, jadi berapa tahun sesuai dengan bukan paspor, apa yang satunya? Kitas. Iya, sesuai kitas dari imigrasi, dan kemudian izin tinggal dari imigrasi itu apa namanya Bang? Jadi kan dari imigrasi itu misalnya paspornya, kemudian kitasnya. Nah, jadi berdasarkan itu kita membikinkan izin tinggalnya. Nah, jadi sesuai dengan kitas dari imigrasi. Jadi kita tidak misalnya paspornya 5 tahun ditinggal, tidak. Jadi misalnya sesuai dengan izin tinggal dari imigrasi. Jadi kita bikinkan di sini. Begitu selesai, kalau mereka mau memperpanjang, boleh memperpanjang lagi. Nah, jadi ada hampir 50 rasanya Pak Bambang lah di sini. Nah, namun ada yang satu yang izin tinggal tetap. Kalau ini kan izin tinggal terbatas. Iya, terbatas. Nah, sesuai dengan kontrak berarti. Nah, ada yang izin tinggal tetap karena istrinya orang sini. Satu. Nah, jadi WNA tapi izin tinggal tetap karena sudah memenuhi prosedur dan sebagainya. Nah, sehingga mereka mempunyai kartu keluarga juga di sini kan. Berarti dia beralih ke kewarganegaraannya kalau belum lagi masih izin tinggal tetap, cuma kan ada persyaratan kan harus tinggal berapa tahun gitu kan, baru bisa diterima sebagai warga negara Indonesia. Tidak bisa serta merta ya Bu ya? Tidak bisa kan dia masih izin tinggal tetap. Nah, tapi masih belum warga negara asing begitu. Itulah ya hal-hal yang perlu diperhatikan ya oleh masyarakat kita. Ini soalnya ada kasus juga Bu di masyarakat kita ini, ada tetangga yang orang asing begitu ya, tinggal di situ begitu. Nah, jadi mereka juga mempertanyakan apakah ini dibenarkan secara dokumen kependudukan atau bagaimana ya. Jadi seperti itu.
Jadi tadi apabila ia menetap, ada izin menetap, ada izin tinggal tetap, ada izin tinggal terbatas. Maksud saya izin tinggal terbatas tadi sesuai dengan visa yang diberikan oleh imigrasi. Misalnya berapa tahun dia di sini. Jadi kita memberikan segitu juga Bu ya. Bisa kurang dari itu, Kalau pas-pas kan siapa tahu lewat. Nah, jadi kita harus kurang dari itu memberikan. Namun alhamdulillah dari beberapa perusahaan-perusahaan ini kan yang dari perusahaannya sendiri yang membantu menguruskan gitu untuk membuat SKTT-nya. Dan ada juga yang pindah. Jadi kami juga baru tahu SKTT ini kemudian dia pindah ke Jakarta, itu dipindahkan seperti penduduk biasa juga ada. Ada aplikasinya juga. Jadi dia pindah ke Jakarta kemarin, jadi SKTT-nya dari sini dipindahkan ke Jakarta gitu. Iya, luar biasa. Ya, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, Kabupaten Tanah Laut cukup banyak juga pekerja-pekerja asing yang datang ya. Cuman tadi yang lebih banyak adalah yang tinggal terbatas ya Bu ya. Iya. Tinggal terbatas ya. Oke. Yang tinggal tetap cuma satu. Cuma satu. Jadi berarti tetangga dari pendengar yang tadi ya. Satunya itu. Jadi jangan curiga ya, jangan khawatir. Iya, Disduk Capil selalu memberikan pelayanan ya, apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan dokumen kependudukan segera tanyakan ya. Kalau tidak bisa datang ke Disduk Capil sendiri, tadi ada layanan-layanan yang bisa dimanfaatkan ya. Salah satunya adalah WhatsApp tadi di 0811 508 501, 0811 508 502 ya, 0811 508 503 dan 0811 508 504 ya, luar biasa. Betul sekali. Bu, saya terakhir nih Bu ya. Sekarang kan yang namanya sekarang ada yang mudah, kenapa cari yang sulit Bu ya. Ya apalagi sekarang zaman go digital ya katanya. Jadi bagaimana sinergi saat ini di Disduk Capil Bu dengan unsur-unsur lain, mungkin dari SKPD lain, instansi lain. Karena biasanya kan orang ingin yang yang terkoneksi langsung dengan SKPD langsung dengan Disduk Capil. Maksudnya gitu Bu. Sinergi dengan pihak lain. Jadi kaitan dengan layanan dokumen kependudukan tadi, jadi kami juga bekerja sama dengan pengadilan agama, bekerja sama dengan pengadilan negeri, yang mana apabila misalnya di pengadilan negeri orang bercerai, nah jadi mereka itu tidak perlu lagi datang mengurus ke Dukcapil dengan status barunya nih, begitu cerai misalnya janda atau duda. Nah cukup begitu mereka menerima putusan akte cerai, nah jadi dokumen kependudukannya nih langsung kami berikan di pengadilan agama. Jadi itu melalui aplikasi Pelangi namanya. Nah jadi kita menggunakan aplikasi itu. Sama juga di pengadilan negeri, misalnya ada perubahan nama atau apa gitu kan, yang memerlukan yang menetapkan kesalahan tulis nama. Ya, yang memerlukan penetapan pengadilan. Nah kemudian dokumen kependudukannya itu langsung diserahkan di pengadilan. Itu dengan aplikasi Pelangi itu tadi juga. Nah saat ini kami juga sedang merintis dengan desa dengan aplikasi itu juga, jadi masyarakat bisa melalui desa untuk mengurus dokumen kependudukan. Ya hemat waktu Bu ya. Iya, hemat biaya. Bagaimana dengan perpajakan Bu? Misalnya pajak kan biasanya orang pajak misalnya dari Bapak dan pendapatan daerah lah misalnya lah. Jadi ingin mengetahui data-data kan biasanya kan mungkin dari Bapenda tidak lengkap ya Bu ya. Jadi bagaimana ingin mengetahui data-data orang yang bisa yang sebagai wajib pajak itu Bu? Oh kalau data, jadi kalau data ini juga kami ada melakukan beberapa pendatangan PKS kaitan dengan pemanfaatan data kependudukan. Nah jadi kemarin itu yang melakukan kerjasama itu ada Bapenda, ada BNPB, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Dinsos, sudah Bu ya, Perindak, sama Dispora. Nah, jadi dengan kerjasama ini mereka bisa mengakses sendiri data itu, data kependudukan itu, dan aksesnya tuh bukan di Tanah Laut aja. Jadi untuk data penduduk se-Indonesia lah, nasional sifatnya. Nah, jadi artinya tidak perlu lagi mereka meminta ke kami data itu, mereka sendiri bisa mengakses dengan. Kemarin tuh mereka meminta ada 9 elemen data yang bisa mereka akses, itu nama, nik, tempat tanggal lahir, alamat,
status perkawinan dan sebagainya. Nah, dengan data itu mereka bisa mengakses sendiri. Misalnya wajib pajak, kayak di Spenda misalnya wajib pajak, orang mana nih? Ya, betul. Jadi kan terlihat dia bisa mengakses. Yang penting data awalnya ada di dia kan. Jadi bisa mengakses sendiri gitu. Oh, jadi dibukakan seperti itu Bu ya? Iya, jadi terkoneksi Bu ya? Ya, aksesnya ini bukan ke kami. Kami ini hanya memang tanda tangan PKSC dengan kami, cuma aksesnya ini langsung ke Dirjen Admindok, ke Dirjen Admindok. Nah, jadi datanya data sana, bukan dari kami. Dengan BKPSDM sendiri Bu, adakah kerjasama nih misalnya nih bagi pegawai negeri sipil yang pensiun? Begitu dia pensiun, begitu langsung keluar nih KTP-nya pensiun gitu kan. Nah, jadi kemarin juga kami ada pandangan lupa saya ada BKPSDM juga. PSDM. Iya, soalnya ada kasus Bu sampai sekarang. Jadi teman-teman yang pensiun sudah 2 tahun yang lalu, ini KTP masih tetap PNS nih. Harusnya segera aja tuh di ini. Itu dia karena merasa tidak diperlukan gitu ya. Jadi karena merasa bertulisan PNS masih aman-aman saja begitu. Nah, jadi ini perlu juga karena sewaktu-waktu nanti kita akan ada dadakan keperluan yang mengharuskan ada identitas pekerjaan itu yang pasti seperti itu ya. Jadi ya bagus kalau sudah kita ada kerjasama dengan SKPD. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya.